Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utinda Wahyuni akan memaparkan tentang yaitu budaya organisasi dan keragaman dalam organisasi. Budaya tidak hanya berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat seperti yang dimiliki oleh negara Indonesia yang kaya dengan kebudayaannya. Pada kenyataannya, setiap organisasi juga memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing. Budaya dalam organisasi tersebut disebut sebagai budaya organisasi. Budaya dalam organisasi ini berarti seperangkat pemahaman penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Sedangkan organisasi adalah suatu platform di mana individu dari berbagai latar belakang bersatu dan bekerja sebagai unit kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan target tertentu. Jadi, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Budaya organisasi sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama budaya organisasi yang tampak atau visible, seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Lalu ada budaya organisasi yang tidak tampak, yaitu invisible. Disiplin dan makna prestasi merupakan contoh dari budaya organisasi yang tidak tampak ini. Nah, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi seperti pelanggan adalah raja, lalu pimpinan tidak pernah salah merupakan salah satu contoh dari keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi ini. Kenapa budaya organisasi itu penting? Budaya perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai daya saing andalan organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan. Budaya organisasi pun dapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam proses menyamakan persepsi atau arah pandang anggota terhadap suatu permasalahan, sehingga akan menjadi satu kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi. Keberagaman dalam organisasi. Istilah keberagaman atau diversity diartikan sebagai seluruh perbedaan signifikan antara individu atau kelompok, termasuklah pandangan atas perbedaan yang ada yang perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam pada situasi dan keadaan tertentu. Lalu, keberagaman dalam organisasi adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada dalam sebuah organisasi. Keberagaman secara tampak atau level permukaan, yakni perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, umur, dan adanya disabilitas, dan lain sebagainya. Lalu, keberagaman lebih dalam lagi yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian, preferensi kerja, dan lain sebagainya. Keragaman memberikan keuntungan untuk organisasi atau perusahaan atau instansi, yakni menghadirkan bakat, keterampilan, dan pengalaman. Nah, contohnya di sini karyawan yang lebih tua atau lebih berpengalaman akan membagi pengalamannya kepada karyawan yang lebih muda yang masih
kurang dalam pengalamannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk karyawan tersebut. Lalu yang kedua ada menciptakan inovasi. Menciptakan inovasi berarti menciptakan hal yang baru. Adanya keberagaman menghasilkan ide-ide kreatif dari banyak orang sehingga akan mendapatkan pilihan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, lalu meningkatkan keterampilan berbahasa. Nah, dengan adanya keberagaman dalam organisasi, contohnya seperti perusahaan yang memiliki karyawan-karyawan yang berasal dari berbagai macam negara. Nah, karyawan-karyawan ini tentunya akan kesulitan dalam masalah berkomunikasi. Maka dari itu, diperlukan untuk belajar bahasa universal seperti bahasa Inggris untuk dapat saling berkomunikasi. Berikutnya ada motivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam produktivitas. Nah, dengan adanya keberagaman dalam organisasi ini, karyawan memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dengan karyawan lainnya. Nah, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, sehingga yang dihasilkan adalah produktivitas. Lalu berikutnya, tenaga kerja yang beragam lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. Nah, kita memiliki tenaga kerja yang memiliki latar belakang yang berbeda, yang kadang latar belakangnya sama dengan pasar yang akan kita tuju. Mereka akan memberikan ide-ide mereka dan pengalaman mereka untuk membantu kita dalam bagaimana menghadapi pasar tersebut. Yang berikutnya yaitu untuk individu sendiri, meningkatkan rasa toleran atas perbedaan yang ada. Nah, kita sebagai individu yang berada dalam keberagaman akan berusaha untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada, lalu bagaimana cara kita bersikap, berbicara, dan bagaimana cara kita bertindak sehingga perbedaan dapat menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun kelemahan dari keragaman dalam organisasi perusahaan atau instansi adalah yang pertama terjadinya ketidaksamaan pendapat. Nah, dari keberagaman ini tentu saja muncul ide-ide yang kuat dari sudut pandang yang berbeda yang menganggap bahwa pendapatnya adalah hal yang mutlak atau hal yang benar dan harus dilakukan. Nah, inilah yang menjadi terjadinya ketidaksamaan pendapat. Lalu yang kedua ada terjadinya diskriminasi pada golongan tertentu. Contohnya di sini adalah perempuan. Perempuan seringkali didiskriminasi karena dianggap tidak produktif dalam bekerja. Apalagi ketika perempuan mengambil cuti hamil contohnya. Lalu berikutnya ada rasisme. Rasisme menganggap bahwa golongannya lebih baik daripada golongan orang lain. Mengapa pimpinan organisasi harus memberikan perhatian terhadap keragaman dalam organisasi mereka? Dalam organisasi dengan anggota yang beragam, pemimpin memiliki peran penting. Seorang pemimpin yang baik harus menghargai pendapat-pendapat anggotanya untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam memecahkan permasalahan dan mengembangkan organisasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.